Halo sahabat dimanapun kalian berada, selamat menonton video ini dan bila berkenan, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Sebagai tanda persahabatan, saya doain kalian tetap sehat dan murah rezeki. Amin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Film ini berjudul Morbius, disutradarai oleh Daniel Espinosa dan dibintangi oleh Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Tracy Gibson, Al Madrigal, Michael Keaton, dan para aktor lainnya yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Ini adalah sebuah film yang menceritakan seorang dokter yang memiliki penyakit darah langka dan sangat susah untuk disembuhkan. Karena itulah si dokter yang begitu jenius ini melakukan eksperimen hingga pada akhirnya ia menemukan obat yang sangat mujarab dan malah membuatnya menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan mematikan. Film diawali dengan sebuah helikopter dengan mendarat di sebuah pulau daerah Costa Rica, yang mana tempat itu belum pernah dikunjungi oleh orang lain sebelumnya. Heli berhenti tepat di depan sebuah goa. Dr. Michael Morbius beserta tim yang bersamanya saat itu turun dari heli dan mempersiapkan semua peralatan untuk menangkap kelelawar berjenis kalong yang menghuni goa tersebut untuk dijadikan bahan eksperimen obat oleh Dr. Michael Morbius. Dr. Michael memancing kelelawar tersebut dengan menyayat telapak tangannya dengan sebuah parang yang ia pinjam dari rekannya saat itu. Begitu darah mulai menetes, kelelawar yang dalam jumlah banyak itu pun keluar menuju ke arah Dr. Michael dan membuat rekannya menjadi takut dan hendak minggat dari tempat itu. Sekarang mari kita mundur pada cerita 25 tahun sebelumnya. Saat itu di tanah Yunani, Michael yang masih anak-anak sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena penyakit darah langka. Suatu ketika, pengasuh Michael yang bernama Dr. Emil Nicholas membawa seorang bocil yang mengidap penyakit yang sama seperti Michael. Pasien baru itu bernama Lucian, namun Michael lebih suka memanggilnya Milo. Hello, Milo. Karena sebelumnya, pasien yang baru saja meninggal di ruangan Michael juga bernama Milo. Ketika Michael dan Milo sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba saja mesin pemompa darah milik Milo rusak dan berhenti. Saat itu juga, Michael yang ternyata seorang anak yang jenius segera bertindak memperbaiki mesin tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dengan memanfaatkan pulpen yang terdapat di sekitarnya saat itu. Kini Milo pun kembali tersadar. Karena kejadian itu, Dr. Nicholas memanggil Michael di ruangannya dan sangat heran akan kecerdasan Michael yang mampu memperbaiki alat pemompa darah tersebut hanya dengan menggunakan sebuah pulpen. Kemudian Nicholas menawarkan Michael untuk disekolahkan di salah satu sekolah terbaik di New York karena ia melihat ada potensi di dalam diri seorang Michael. Michael pun menerima tawaran itu, namun ia meminta agar Dr. Nicholas menjaga sahabatnya Milo hingga dewasa. Ketika Michael berangkat ke New York, ia meninggalkan sepucuk surat untuk sahabatnya Milo. Saat Milo membacanya, tiba-tiba kertas atau surat tersebut jatuh melalui jendela karena ditiup angin dan diambil oleh sekelompok murid sekolah yang sedang berkumpul di bawah gedung itu. Milo pun turun untuk mengambil surat tersebut, namun dia dikeroyok oleh sekelompok murid tadi. Untung saja, Dr. Nicholas cepat datang dan menolong Milo. Sekarang kita berpindah ke scene di mana Michael kini telah meraih gelar dokter, bahkan menjadi seorang dokter paling cerdas di dunia dan sering mendapatkan penghargaan istimewa, salah satunya penghargaan Nobel Perdamaian dari kerajaan Swedia. Namun berbeda dengan apa yang kita harapkan, ternyata Michael menolak hak istimewanya itu dan lebih memilih untuk meneruskan profesinya
sebagai pencipta obat. Di sebuah rumah sakit, Dr. Michael sedang merawat gadis belia yang memiliki penyakit yang sama seperti Michael, yaitu darah langka. Gadis itu bernama Anna. Dalam tugasnya, Michael selalu ditemani oleh kekasihnya bernama Martin Bancroft, yang juga sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Michael dan Martin meninggalkan Anna sebentar, lalu pergi ke ruangan laboratorium untuk meneruskan eksperimen pembuatan obat atau serum sebagai penangkal penyakit darah langka tersebut. Di ruangan laboratorium, Michael menceritakan tentang sahabatnya Milo yang saat ini telah menjadi seorang yang sangat dermawan, namun penyakitnya masih belum sembuh. Oke, baiklah. Sekarang mari kita saksikan Michael yang akan memulai eksperimen serumnya dengan mencampurkan darah manusia dengan darah kelelawar hasil tangkapannya tadi di sebuah goa. Michael meyakini bahwa kelelawar ini menghasilkan air liur yang mengandung antikoagulan unik, dan menurut dia, ketika DNA hewan peminum darah ini digabungkan ke DNA-nya, maka tubuhnya akan menghasilkan antikoagulan yang serupa dan itu akan menjadi obat. Setelah serum sudah selesai diracik, Michael langsung saja menguji cobakan dengan menyuntikannya pada seekor tikus. Awalnya sempat gagal, dan tikus pun malah mati. Beberapa saat kemudian, Michael dan Martin dipanggil oleh seorang perawat karena kondisi pasiennya yang bernama Anna tadi sedang tidak baik. Lalu Michael langsung mengatasinya dengan menyuntikkan obat penenang untuk menghindari stroke, dan sekejap kondisi Anna mulai pulih. Martin menoleh ke arah laboratorium dan kaget melihat tikus yang tadinya mati itu hidup kembali. Ia pun langsung memberitahu Michael. Kejadian itu menunjukkan bahwa serum yang diciptakan oleh Michael tadi telah berhasil. Namun Michael memiliki keterbatasan dana untuk mengembangkan obat tersebut. Karena itulah, ia menemui sahabatnya Milo yang kini sudah menjadi seorang yang mapan, namun masih dalam perawatan Dr. Nicholas. Michael dan Milo pun pergi ke sebuah taman untuk mengobrol. Dan di sana, Michael bercerita ke Milo kalau dia sudah menemukan obat yang mampu mengatasi penyakit darah langka. Ia meminta Milo agar menyewakan sebuah kapal sebagai tempat uji coba serum itu pada manusia. Karena menurut Michael, tindakan ini sangat berbahaya, dan Milo pun setuju untuk mendanai sahabatnya Michael. Kini Michael dan Martin telah berada di sebuah kapal kargo yang sedang berlayar di perairan internasional. Mereka tidak hanya berdua saja, namun Michael telah menyewa tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Mereka pun memulai eksperimennya. Martin menyuntikkan serum tersebut ke tubuh Michael dan mengikatnya di kursi. Proses itu menimbulkan gangguan pada sistem kapal. Oleh karena itu, salah seorang dari tentara bayaran tersebut memaksa masuk ke ruangan lab meski Martin sudah melarangnya. Ia menanyakan di mana Dr. Michael. Namun saat Martin mau menunjukkan, ternyata Michael sudah tak berada di kursi yang tadi. Lalu Martin dan tentara bayaran tersebut masuk ke sebuah ruangan dan mereka menemukan Michael dengan wujud yang berbeda sedang bergelantungan. Michael pun mengamuk dan menghabisi tentara bayaran itu saat hendak menembakinya. Kini Michael memiliki kekuatan di luar dugaan dan berubah wujud seperti vampir. Kemudian tentara bayaran lainnya pun berdatangan untuk menyerang Michael. Meskipun sudah dilarang oleh Martin, namun mereka tetap menyosor. Tetapi naasnya, mereka dengan sekejap mata dihabisi oleh Michael dan menghisap darah mereka. Setelah semua tentara bayaran itu tewas, Michael pun mulai tersadar dan perlahan tubuhnya berubah menjadi kembali seperti manusia normal. Namun berbeda dari sebelumnya, kini Michael terlihat segar dan sehat. Bahkan badannya menjadi semakin lebih kekar. Lalu ia pun pergi ke ruangan CCTV dan kaget melihat dirinya yang telah berubah sama seperti vampir dan telah menghabisi semua tentara bayaran di kapal itu dan menemukan Martin pingsan saat kejadian itu.
Michael kemudian mengirimkan pesan bantuan tanpa memberitahu namanya, lalu pergi meninggalkan kapal dengan membawa sampel serum tersebut. Pada keesokan harinya, para agen FBI yang dipimpin oleh Simon Strawn dan Alrod Rodriguez mendatangi kapal itu untuk mengolah tempat kejadian perkara. Saat itu tim medis menemukan Martin dalam keadaan tak berdaya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut Simon, penyerangan tersebut tidak dilakukan oleh manusia biasa karena terdapat beberapa bekas cakar di dinding dan setiap mayat darahnya habis dihisap. Michael secara diam-diam masuk ke laboratorium rumah sakit untuk mengamankan dirinya dan memahami kondisi perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Di sana ia mengonsumsi darah yang tersimpan dalam beberapa kantung dalam laboratorium tersebut untuk mengatasi rasa laparnya layaknya sebagai monster vampir. Karena kalau tidak mengonsumsi darah, maka ia akan berubah menjadi makhluk mengerikan dan kondisi bertahannya hanya sekitar 6 jam saja. Itu pun semakin berkurang waktunya. Setelah itu, dia harus mengkonsumsi darah lagi untuk mempertahankan kondisinya agar tetap normal. Kini Michael juga mulai mencoba memahami, beradaptasi, dan menguji kemampuannya dengan melakukan gerakan cepat, melompat tinggi, dan lain sebagainya. Ia juga menguji coba dirinya masuk ke dalam tempat kumpalan ribuan kelelawar, dan benar saja, para kelelawar itu malah menganggapnya seperti bagian dari mereka. Michael juga terus menguji dan memperhatikan seberapa lama dia akan bertahan untuk tetap normal saat meminum darah dan mengurung dirinya dalam sebuah ruang kaca. Dan di sana ia menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam pilihan tetap meminum darah atau mati. Michael tetap bertahan di dalam ruangan kaca itu sampai hampir tak berdaya. Di saat yang bersamaan, Milo datang dan menolong Michael dengan memberinya sekantong darah. Saat Michael kembali normal, Milo menyadari bahwa uji coba serum itu telah berhasil dan juga telah menyembuhkan Michael dari penyakit darah langka. Milo pun memohon kepada Michael untuk memberinya serum tersebut. Namun Michael tetap tidak mau memenuhi permintaan Milo karena dia tahu ternyata itu sangat berisiko dan membahayakan orang lain. Milo pun sebagai seorang sahabat merasa sedih dan meninggalkan Michael di ruangan itu. Agen FBI Simon dan Alrod mendatangi Martin yang sedang berbaring di rumah sakit untuk memintai keterangan akan kejadian di kapal dan menunjukkan beberapa foto mayat serta mencurigai kalau Dr. Michael terlibat dalam kasus ini. Namun sebagai seorang kekasih dari Michael, Martin pun tidak memberikan keterangan apa-apa kepada kedua agen FBI tersebut. Suatu malam, Michael menjenguk Martin dan anak pasien mereka sebelumnya secara diam-diam di rumah sakit. Dan di waktu yang sama, perawat yang biasanya bekerja sama dengan mereka sebelumnya terlihat piket pada waktu itu dan diserang oleh makhluk aneh yang menyerupai vampir. Perawat tersebut pun meninggal dengan kondisi darahnya telah habis dihisap. Karena mendengar keributan, Michael pun keluar dari ruangan Anna dan menemukan perawat tersebut di antara kerumunan orang dalam kondisi tak bernyawa. Dan ia merasa ada yang aneh karena sadar tidak melakukan apa-apa pada malam itu. Michael pun ingin pergi dari situ dengan membawa bekal beberapa kantung darah. Namun saat sampai di lobi, ia dihadang oleh Simon dan Alrod. Michael pun mencoba kabur melalui atap gedung saat dikejar oleh para anggota FBI, namun dia gagal karena Simon telah menembaki peluru kejut di tubuhnya. Kemudian Michael dibawa ke ruang tahanan untuk diinterogasi. Dan di sana Michael pun terang-terangan mengakui bahwa dirinya lah pelaku penyerangan tentara bayaran di kapal, namun tidak untuk perawat pada malam hari itu. Di scene berikutnya, Milo mendatangi Michael di dalam penjara dengan membawakan sekantung darah untuk Michael. Setelah Milo pergi, Michael menyadari kalau Milo mengambil serum vampir yang ada di laboratoriumnya dan telah memakainya karena Milo saat ini sudah tidak membutuhkan tongkat lagi. Michael pun memprediksi kalau Milo tidak akan mampu mengendalikan dirinya dan akan berbuat semaunya. Tanpa berpikir lama, Michael pun berubah jadi vampir dan kabur dari penjara untuk menemui Milo dan menghentikannya.
Seperti dugaannya, Michael pun melihat Milo tengah memangsa penjual koran di pinggir jalan. Michael pun mendatangi Milo dan mencoba menghentikannya. Namun Milo malah mengajak Michael untuk berlaku bebas sama sepertinya. Sejak saat itulah, persahabatan mereka berubah menjadi musuh bebuyutan. Setelah mereka beradu sangar, Milo mencoba kabur ke arah stasiun bawah tanah. Lalu Michael pun mengejarnya. Di sana beberapa polisi mendatangi dan mencoba mengamankan mereka. Namun dalam hitungan beberapa detik saja, semua polisi tersebut ludes dihabisi oleh Milo. Melihat hal itu, Michael pun memilih meninggalkan Milo. Namun sekarang terbalik, malah Milo yang mengejar Michael. Namun Michael berhasil lolos dengan terbang bersama arus kereta api di terowongan. Kita sekarang berada pada scene berikutnya, di mana Martin sudah pulih dan bertemu dengan Michael di dalam sebuah bus. Michael menceritakan Milo yang sudah berubah menjadi vampir yang sangat berbahaya dan meminta bantuan Martin untuk menghentikannya. Singkat cerita, Michael mengikuti pengedar narkoba yang memiliki ruang laboratorium. Sesampainya di dalam laboratorium tersebut, Michael mengusir para anak muda itu dengan memberi pelajaran pada seseorang yang hendak melukai Michael menggunakan pisau. Pada suatu malam, Milo terlihat masuk ke sebuah tempat hiburan untuk bersenang-senang dan di sana ia mendapat masalah dari beberapa pria karena Milo mencoba mengganggu teman perempuan mereka. Namun demi menjaga kerahasiaan identitasnya, Milo pun tidak membalas dan memilih keluar. Namun bukan berarti ketiga pria tersebut telah aman. Ketiga pria yang tadi itu pun tewas dengan kehabisan darah dari serangan Milo setelah keluar dari tempat hiburan itu. Keesokan harinya, Simon dan Alrod bersama tim medis datang ke TKP untuk mengamankan mayat dan menyelidiki kasus tersebut. Simon dan Alrod menemukan hasil rekaman CCTV yang terdapat di gedung sekitaran kejadian, dan di rekaman itu terlihat sosok vampir yang sangat ganas. Namun kali ini tidak menggambarkan wajah ataupun ciri-ciri seorang dokter Michael, melainkan Milo yang telah melakukannya. Berita ini pun tersebar melalui media, dan dokter Nicholas pun telah mengetahuinya. Karena itulah, Nicholas langsung saja menemui Milo dan menyinggung soal Milo yang saat ini telah hilang kendali karena telah menggunakan serum vampir. Nicholas pun berjanji akan menemukan serum penawarnya. Namun Milo malah tidak terima dan marah karena Nicholas sependapat dengan Michael. Milo pun tidak segan-segan untuk melukai Nicholas yang selama ini pernah berjasa atas hidupnya. Di sisi lain, Michael dan Martin berhasil menemukan serum penawar dengan racikan zat hemokromatosis instan yang sangat mematikan bagi kelelawar dan fatal bagi manusia. Beberapa saat kemudian, Michael mendapat telepon dari Nicholas untuk memberitahu kalau Milo sudah menyerang dan melukainya. Michael pun langsung saja pergi menemui Nicholas. Sesampainya di sana, Michael menemukan Nicholas sudah tak berdaya dan hanya sempat meninggalkan satu pesan agar Michael segera menghentikan Milo. Namun di sisi lain, Milo sedang mengancam Martin dan sebagai seorang yang memiliki kelebihan dengan kekuatan vampir, Michael mendengar bisikan itu. Dan ia marah, langsung saja pergi ke tempat di mana Martin berada. Setibanya di tempat itu, Michael menemukan Martin sudah terluka parah dan tak sadarkan diri. Michael pun semakin marah, dan saat itu ia menghisap darahnya Martin dan bertarung melawan Milo yang kembali mendatanginya di tempat itu. Saat pertarungan itu, Michael hampir saja dimusnahkan oleh Milo. Michael terlihat sudah tak berdaya lagi untuk melawan Milo. Namun seiring kondisi tersebut, Michael memanfaatkan kelebihannya yang mampu memanggil kelelawar dalam jumlah yang tak terhingga. Para kelelawar itu pun menghampiri Michael dan memulihkan semua lukanya serta memberikan kekuatan baru buat Michael. Melihat hal itu, Milo pun kaget dan mengambil sebilah besi berbentuk tombak hendak menyerang Michael, namun Michael sempat menangkis dan dengan cepat menyuntikkan serum penawar tadi ke tubuh Milo. Dan saat itu juga, Milo mantan sahabatnya itu tewas. Pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan sosok Martin yang hidup kembali dan telah berubah menjadi vampir karena bekas gigitan Michael.
Kemudian kita diperlihatkan dengan retakan multiverse yang dilakukan oleh Doctor Strange dan Adrian Thomas, musuh pertama Spider-Man, secara tiba-tiba berpindah ke penjara Universe Morbius. Adrian Thomas pun kini bebas dari penjara dan menemui Michael dengan mengenakan baju robot menyerupai kelelawar. Tujuannya untuk mengajak Michael bekerja sama. Lalu Michael tertarik akan tawaran tersebut dan film pun selesai.